Jelas sekali. Baru dibuang kejam oleh pacarnya. Langsung akan menyerang istri pacar. Diam-diam menuangkan obat ke dalam botol. Melihat wanita meminum minumannya, dia dengan senang hati menyelam ke dalam air. Tunjukkan senyum aneh. Mary memasuki ruang uap. Si rubah sedang menunggu di luar pintu. Seiring suhu naik, dia mulai minum air. Detik berikutnya, tubuh Mary mulai terasa tidak enak. Awalnya berpikir itu disebabkan oleh suhu tinggi. Tapi setelah beberapa saat, dia mulai pusing. Kesadaran juga bertahap menjadi kabur. Mary berdiri dan ingin keluar. Namun terjatuh, tapi kebetulan dipeluk oleh seorang wanita. Si rubah menyalakan kepala pancuran. Bilas dia dengan air dingin, membangunkannya. Dengan begini, dia menjadi penyelamat nyawanya. Mary menyuruh dia mengambil telepon. Beritahu suami untuk datang menjemput. Tapi dia tahu orang di depannya adalah kekasih simpanan suami. Si rubah di dalam tas. Melihat foto di ponsel. Jika James datang, rencana akan gagal. Jadi dengan kejam mematikan telepon. Ups. Telepon tidak ada baterai. Sebaiknya antar dulu kamu ke rumah sakit. Datang ke rumah sakit. Mary baik-baik saja. Si rubah melihat tasnya. Mengeluarkan sebotol parfum. Dengan semprot. Tutup mata dan cium. Seperti inilah aroma orang terkaya. Melihat tas edisi terbatas di tangan. Dia sedikit enggan. Mary sedang berbaring di ranjang rumah sakit. Dia berpura-pura menjadi orang baik. Maju untuk menyapa. Mary mengeluarkan ponsel. Ingin menelepon. Tapi tiba-tiba ingat sudah tidak ada baterai. Jadi pinjam telepon si rubah. Tapi ini membuatnya tercengang. Jika menelepon James dengan teleponnya. Berakhirlah ini semua. Dia mencari ponsel di tasnya. Dengan cepat memikirkan cara. Iya, maafkan aku. Ponsel aku, mungkin terlupa di dalam mobil. Lupa tanya, apa kamu butuh air? Sebenarnya aku sangat haus. Tapi sungkan untuk mengganggumu. Si rubah mengambil kesempatan pergi. Keluar dan bantu Mary mengambil air. Dia tidak ada kerjaan, menekan ponsel. Oh tidak disangka hidup. Mary tidak banyak berpikir. Langsung hubungi suami. Dia masih tenggelam dalam keberhasilan rencana. Bahkan air sudah penuh keluar juga tidak sadar. Untuk tidak boros, dia bahkan meminumnya seteguk. Kemudian berpura-pura perhatian, memberikan dia minum. Kalau sudah tidak apa-apa, aku akan mengantarmu pulang. Mary malahan berkata telah menghubungi suami. Dia tidak jauh dari sini, akan segera sampai. Mendengar ini, si rubah langsung panik. Ambil tas dan ingin pergi dari sini. Mary meminta dia menunggu sebentar. Tunggu James datang, sama-sama traktir dia makan. Tapi dia mana ada hati untuk makan lagi? Cari alasan kemudian melarikan diri dengan tergesa-gesa. Sampai di aula, melihat James telah sampai di depan pintu masuk rumah sakit. Dia sangat panik, segera bersembunyi. Jika ditemukan dia, pasti akan menjadi rubah mati. Untungnya, James tidak menemukannya. Si rubah mengambil kesempatan, melarikan diri dengan cepat. Mary memberitahu suaminya apa yang terjadi. Tapi James tidak tahu. Yang disebut penyelamat nyawa adalah kekasih simpanannya. Sisi lain, si rubah sampai rumah. Dia juga tidak diam saja. Membaca profil Mary, memulai rencana langkah selanjutnya. Tiba-tiba, dia menemukan tanda jalan di samping saat jogging. Segera terpikir satu cara. Pagi berikutnya, dia menunggu dengan tenang di kamar. Kedua mata terus melihat sekeliling. Melihat Mary muncul di jembatan tidak jauh. Dia segera membungkuk dan melepaskan tali sepatunya. Kemudian berpura-pura mengikat sepatu di jalan di depan. Ketika Mary melewati sisinya. Mary. Apakah kamu juga berlari di sini? Kebetulan sekali. Ya, sepertinya kita benar-benar ditakdirkan. Jadi keduanya berjalan dan berbicara. Untuk membalas si rubah, Mary membawanya ke restoran kelas atas. Dia pertama kalinya datang ke tempat ini. Dalam hati sangat bersemangat. Keduanya makan makanan enak dan berbicara dari hati ke hati. Mulai dari karir hingga pasangan. Mary berbicara tentang keluarganya sendiri. Wajah penuh senyum bahagia. Tapi hati si rubah hancur. Hanya bisa pergi ke kamar mandi. Meredakan ketidaksenangan hatinya. Pada saat ini, James menelepon datang. Mary berkata bahwa dia sedang makan dengan si rubah. James bertanya siapa orang ini. Aku sudah bilang, gadis yang menyelamatkan nyawaku. Kami sedang berada di restoran Itali. Nanti, kami akan pergi ke pameran bersama. Apakah dia seorang desainer? Ya. Apakah dia seorang gadis muda? Bagaimana kamu tahu? Apa kamu kenal dia? James segera merasakan kelainan. Tidak mungkin begitu kebetulan. Jadi menelepon si rubah. Tapi dia tidak membawa ponselnya. Mary melihat dia masih belum kembali. Mengulurkan tangan dan mengangkat telepon. Untung dia tidak menjawab telepon. James memiliki firasat buruk. Bahkan tidak menghadiri pertemuan tingkat tinggi. Segera datang ke restoran. Melihat istri sedang duduk bersama dengan pacar. Dia benar-benar tercengang. Hati berpikir berakhirlah sudah.